Hening sakniki nggih. Wonten. Kita meeting nggih pangaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun semoga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita kanthi tansah memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat kita bisa bermajelis ilmu, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari agama Allah. Di saat kita lihat masjid-masjid Allah itu sepi, tapi Masya Allah Ar-Rasyid rame. Alhamdulillah. Ning ramenipun mboten namung Selasa malam Rebo nggih. Insyaallah nggih. Amargi memakmurkan masjid menika salah satunggalipun tanda-tanda keimanan. Bisa kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di saat kebanyakan masjid itu yang mengisi adalah kebanyakannya orang tua. Pertanyaannya, lah cah nome do nyandi? Nah nih, teng pundi Pak Bu? Napa nderek kampanye? Rame pundi Pak? Masjid kali lapangan. Lapangan sak pole nggih. Amargi enten lapangan enten napa? Enten doropresipun mboten? Enten nggih. Angsal kaos mboten, Pak? Angsal nggih. Angsal kaos. Niki Januari jane nggih, tanggalan ngoten nggih. Nah, tanggalan. Tadi saya juga sholat di masjid sebelah karena jalannya tutup sehingga cari masjid lain. Biasanya lewat masjid pundi niku jami niku nggih Raudhatul Jannah, biasanya sholat di situ. Tadi kok rame banget, akhirnya nggak jadi cari masjid lain. Ketika sholat di situ hampir nggak ada pemudanya. Semuanya yang sholat itu sampun sepuh. Bisa kita katakan usianya itu 40 ke atas. Berarti apa Bapak Ibu? Menunjukkan apa? Usia 40 ke atas adalah usia yang istimewa. Nah, berarti ada rahasia nih di balik usia 40 tahun. Dan ini pun juga termasuk ketika membahas usia 40 tahun, berarti yang sudah lewat termasuk betul? Termasuk.
Sehingga ketika ada kajian yang membahas tentang misteri di balik umur 40 tahun, pembahasan misteri di balik 40 tahun ini mencakup orang yang memang usianya telah sampai 40 tahun atau telah lewat 40 tahun atau yang akan sebentar lagi mencapai 40 tahun. Dan usia inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Surat apa? Al-Ahqaf. Ayat pinten? Ayat 15 sampai 16. Ayat 15 16 dalam surat Al-Ahqaf. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kok ibu bapaknya enggak bapak ibunya, Pak? Kenapa didahulukan ibu? Karena ibu punya hak yang lebih besar. Hamalathu ummuhu kurha, karena ibu mengandung dengan susah payah. Nyidam niku pripun Bu raosipun? Sekeca mboten? Enten mboten ingkang mengandung niku ibu-ibu ning sing nyidam bapak-bapak. Enten nggih? Nggih, enten. Ya, dados enten. Dados sing napa? Sing ibu niku menika mboten muntah-muntah, mboten mual-mual. Sing mual-mual malah bapak. Lagi sing bobot jane sapa nih ngeten nih. Malah kebalik. Dan itu tidak hanya anak ke satu saja, Pak. Nanti anak kedua, anak ketiga juga berlanjut. Nah ini Masya Allah nggih. Berarti sing ngidam diwakili nggih. Selain sing ngraosaken mual-mual niku malah suaminya. Wa wada'athu kurha, dan melahirkan pun dalam susah payah. Nek menawi sesar susah payah mboten? Luwih susah nggih. Sing ngraoske perih lara niku malah awet. Sesar niku raos napa? Raos laranipun niku awet pinten wulan, Bu? Nggih, benten-benten nggih. 3 minggu. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan mengandung serta menyapih selama 30 bulan. Masa mengandung plus nyapih pinten? 3 bulan. 30 bulan. Padahal menyusui niku pinten tahun, Pak Bu? 2 tahun. 2 tahun niku berarti berapa bulan? 24. 30 kurangi 24 6. Nah, para ulama ahli fikih menjelaskan berarti usia kehamilan, usia mengandung itu minimal 6 bulan. Berarti kalau
6 bulan lahir, ada nggak Pak Bu 6 bulan lahir bisa hidup? Ada nggih? Tapi jarang nggih. Yaitu 30 bulan dikurangi 24 bulan. Terus kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Mengandung sampai menyampih 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya sudah mencapai 40 tahun. Berarti 40 tahun itu usia pada puncak-puncaknya kematangan dalam berpikir. Rasulullah diangkat Nabi pada umur 40 tahun. Tapi kalau sudah 40, 41, 42 itu serba menurun ya Pak. Menurun fisiknya dan lain sebagainya. Ketika sampai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Berarti kalau sudah 40 tahun harus rajin berdoanya, mendoakan kedua orang tuanya. Ketika sudah sampai 40 tahun dia berdoa, ya Allah Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Wa an a'mala salihan tardah. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah supaya kita bisa beramal soleh yang diridhoi Allah. Niki Pak, terus nek pun sekawan dosa niku nggih, sekawan dosa taun niku nggih kudah kenceng sing ndongaaken apa tiyang sepah kekalih. Dan jangan lupa pula mendoakan anak keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kita jangan pernah berhenti memohon, meminta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keturunan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan apa? Dengan yaitu memberikan kebaikan kepada anak cucu keturunanku. Memperbaiki keturunan itu pripun, Pak? Nambah gizi ngoten? Nggih. Nambah gizi sakniki wingi enten kejadian luar biasa enten pundi? Klaten nggih. Terusipun enten virus napa? Polio. Sehingga wingi dipun gencaraken pin polio. Ning terusipun senes suntik nggih, ning napa? Tetes. Nggih, tetes dipun tetes. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika. Nah ini Pak, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Berarti nek pun 40 tahun ke atas niku memperbanyak napa? Tobat. Nggih, memperbanyak tobat. Memperbanyak istighfar. Nggih. Termasuk tobat dari perbuatan yang merugikan bagi kesehatan. Tobat dari minum-minuman keras. Tobat dari apa, Pak? Rokok.
Tobat dari apa malih? Tidak hanya merokok saja, tobat dari minuman yang mengandung bahan pengawet sing soda sing napa nggih. Kalau gadah rencang niku sing napa sing senengane minuman soda-soda niku, Pak. Operasi ginjal niku ping pinten nggih? Nggih. Terus ginjalnya yang kena batu ginjal ngoten niku nggih. Sing biasane minum-minuman suplemen sing enten merek jos-josan niku lho. Ya, macam-macam nggih. Niku memang pertama nggih seger, bareng ngombe seger, tapi jangka ke depan termasuk minuman-minuman sing sasetan niku, wah seger murah meriah, tapi jangka panjangipun nek pun sekawan dosa berarti tobat dari makanan minuman yang tidak sehat. Teh sehat mboten teh? Sehat mboten? Gulanipun sehat mboten? Ning gulanipun nggih dikontrol nggih. Nasi berarti nggih mboten pripun, Pak? Nasi ten gulanipun ten yen. Tirosipun nek dahar nasi niku supados mboten kenging diabetes niku ken napa? Kenapa, Pak? Didiamkan dulu nggih, bukan dalam kondisi panas. Nek mbah-mbah niku enten ingkang boten purun dahar nasi niku sing napa dicup ketang Magicom niku boten purun. Kedah napa? Didang nggih, kedah didang. Benten raosipun nggih. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslimin yang berserah diri. Ya. Dari pasrah sudah 40 tahun ke atas. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal baik yang telah mereka kerjakan. Wa natajawazu an sayiatihim, kami ampuni apa? Kesalahan-kesalahannya. Fi ashabil jannah, masuk dalam golongan penghuni-penghuni surga. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah niki. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana anak yang sudah mencapai 40 tahun itu berdoa agar diberi ilham, minta ilham kepada Allah agar bisa bersyukur kepada Allah. Ini agar bisa apa? Bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ini dalam surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menikah apa? Dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya itu dari jin. Tentara ini pun apa, Pak? Jin, manusia, burung. Lalu mereka diatur dengan tertib, barisan rapi, sehingga ketika mereka pasukan Nabi Sulaiman telah sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, qalatin namlatu, qalat namlatun ya ayuhan namlut khulu masakinakum. Jadi seekor semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu. Ayo cepat mlebu. Mlebu nyang kandang nang sarang-sarangmu. Agar tidak diinjak oleh
Sulaiman dan tentaranya. Berarti semut saged ngendika nggih? Bisa berbicara semut itu, Pak. Cuma kita nggak paham bahasa semut, tapi Nabi Sulaiman paham. Agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Ya, kalau orang menginjak semut kan betul sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tertawa, Pak. Tertawa dengan perkataan seekor semut yang nasihati teman-temannya tadi. Ya, tertawa. Akhirnya Pak, bersyukur karena ya Allah sudah dikasih kerajaan. Sampai sekarang itu nggak ada kerajaan yang menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Kendaraannya apa, Pak? Angin. Kendaraanipun angin. Enten film niku napa? Enten sing kendaraanipun sajadah. Enten sing kendaraanipun sapu. Wah, nek niku mak lampir niku nggih. Nenek sihir nggih. Enten sing kendaraanipun awan kinton nggih terusipun. Aneh-aneh nggih kendaraanipun. Ning tahun 2000 pinten ngoten, Pak? Insyaallah enten nggih mobil terbang nggih. Enten mboten? Pun enten nggih. Terus mungkin naik kendaraan mobil niku mboten teng jalan raya, Pak. Teng udara. Teng udara berarti mungkin nggih udara lalu lintasnya nggih padat mboten nggih. Susu ya padat nggih. Oh niki lalu lintas pesawat nggih padat. Coba, Pak. Pesawat enten mboten sing tabrakan. Enten padahal pombo nggih jembar kok saged tabrakan. Ombo terus saged napa? Nek ajeng tabrakan sing siji niku napa munggah, sing siji nipun medhok kan mboten tabrakan nggih. Tengen sing tabrakan niku. Karena kan ibaratnya nggih, teng udara niku enten jaluripun nggih, jaluripun. Kereta wingi, Pak, teng pundi? Sing Bandung kalih ini kalih. Nah niku enten sing napa? Kereta tabrakan, sing salah sinten niku? Sing salah sinten? Masinis sih mboten mungkin nek masinis nggih. Masinis kan cuma jalan manut mawon. Nggih. Dadi wedi nek numpak kereta niki. Betul mboten nggih. Nek tiyang yang beringan bismillah. Nek tiyang yang beriman niku bismillah, bare nek kecelakaan kereta bismillah wani naik kereta mboten napa-napa. Nembe enten napa motor mabur jeblok. Kira-kira pripun, Pak? Pantun mboten naik pesawat. Bismillah nggih. Mboten napa-napa. Mengki enten naudzubillah bis jegur jurangan terus mboten wantun naik bis pripun nggih. Nah. Yang penting nggih menika berdoa nyuwun keselamatan dumateng Allah. Nah, Nabi Sulaiman itu berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Sama nggih isi doanipun? Nggih. Wa an a'mala salihan tardah. Ada sami nih. Nggih. Awalnya tadi beda tapi di pertengahan sama, di akhirnya beda. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itulah Pak yang dipun anjuraken ketika usia sudah 40 tahun ke atas. Tapi ada juga yang berpendapat kalau usia 40 tahun itu ada yang mengatakan usia puber kedua. Jadi pubertas kedua gini. Jadi ada usia puber kedua.
Namun intinipun pilih napa? Pilih usia 40 tahun menika Bapak Ibu ingkang kedah kita perhatosaken. Pilih napa? Pilih di usia 40 tahun menika telah mencapai titik kesempurnaan dan usia yang cukup untuk berpikir lebih jauh ke depan, memandang masa depan, berpikir lebih matang. Sehingga ada beberapa yang tadi sudah kita jelaskan. Jika kita sudah usia 40 tahun ke atas kok tidak bersyukur kepada Allah, kapan lagi mau bersyukur kepada Allah? Masa muda telah berlalu. Tinggal masa depan kita. Dan kita ingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ketika kita di masa muda dulu. Apalagi kaitan umur 40 tahun dengan berbakti kepada orang tua. Kenapa Pak? Ada hubungannya apa nih? 40 tahun dengan berbakti kepada orang tua ini hubungannya pun apa? Karena orang yang telah mencapai 40 tahun itu biasanya dia telah memiliki banyak kesibukan. Biasanya orang yang 40 tahun itu sudah punya istri, punya anak, juga biasanya beban ekonomi semakin bertambah, sehingga semakin sibuk mencari rizki untuk menafkahi keluarga, untuk menyenangkan keluarganya, yang terkadang menjadikan seseorang lupa dengan orang tuanya. Sibuk kerja, sibuk dengan keluarganya, anak istrinya, orang tua yang di kampung, lupa. Nah, Allah mengingatkan agar jangan sampai kesibukan yang padat tersebut membuatnya lupa kepada kedua orang tuanya. Dan jangan lupa bahwasanya Pak Bu, kita harus sering-sering minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah agar bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dan hendaknya kita yang masih lengkap kedua orang tuanya itu bersyukur, karena pintu surga masih terbuka lebar. Berarti kalau salah satu dari orang tua atau orang tuanya sudah tiada, berarti salah satu pintu surga sudah tertutup. Tinggal dia bisa apa? Bisa melanjutkan tidak baktinya ketika orang tua sudah tiada. Betapa banyak Bapak Ibu nih, banyak orang yang cemburu ketika mereka sudah tidak memiliki orang tua. Banyak orang yang berangan-angan seandainya orang tuanya masih ada, dia akan kunjungi, dia akan mijitin kakinya. Pak Bu, nyonopo pegel kula pijeti, nyuwun pendet kenapa dilayani.
Masya Allah. Akan tetapi kesempatan itu telah tiada. Jadi niki peringatan bagi kita. Jika kita berusia 40 tahun, maka berarti apa Pak? Kalau anak sudah 40 tahun, berarti ini peringatan. Kalau anak sudah 40 tahun, maka berarti orang tua sudah tidak lama lagi akan meninggal dunia. 40 tahun berarti orang tua ya sudah 60-an, sudah 70-an. Tapi ada juga anaknya sudah meninggal, orang tuanya masih hidup Pak nggih. Yang orang tuanya niku yang bapak-bapak atau ibu-ibu itu yang sampun sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek niku nggih 90 tahun. Yuswa kula pun sangang doso tahun. Anak kula niku 8, sing 5 pun mboten enten. Lho sing 5 malah pun mboten enten. Malah ngeten berita Pak. Enten anak niku 35 tahun nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Teko-teko nggih, aku dituangi sih dirangkuli kali ibuke. 35 tahun niku mboten mantuk. Nggih. Mboten pangling nggih. Masya Allah mboten pangling ibu niku. Alhamdulillah ibu wau tesih napa tesih sugeng tesih sehat senajan nggih pun sepuh sangat nggih. Berarti kalau anak itu sudah 40 tahun, Allah mengingatkan bahwa waktu berbakti itu tinggal sedikit lagi. Sehingga jangan sampai kesibukan yang dijalaninya membuat lalai dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah Bapak Ibu alasan kenapa dikaitkan berbakti kepada orang tua itu dikaitkan dengan usia berapa? 40 tahun. Lalu apa sekarang kaitannya antara nikmat yang diberikan kepada kita dengan nikmat yang diberikan kepada orang tua? Padahal hakikatnya apa Pak Bu? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, jika Allah memberikan nikmat kepada orang tua, itu hakikatnya adalah apa? Kita juga akan merasakan sebagian nikmat tersebut. Contohnya pun apa? Jika dahulu orang tua kita adalah orang tua yang kaya raya, maka apa Pak? Maka anak akan ia merasakan kenikmatan tersebut. Dapat apa? Dapat warisan. Dan itu lebih baik meninggalkan anak dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan anak dalam keadaan kurang dan minta-minta. Sehingga Nabi kemarin ketika ada sahabat dahulu ketika ada sahabat pengen menjual apa Pak? Menjual kebunnya, pengen menyedekahkan hartanya itu hampir semuanya ngeten tapi Nabi melarang gitu ya. Dan Nabi menjelaskan engkau meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kekurangan terus nanti menjadikan apa? Minta-minta. Bahkan tidak hanya kekayaan orang tua yang dinikmati, bahkan apa? Kesolehan orang tua pun itu juga
akan apa Pak? Akan berdampak positif, memberikan apa? Sisi positif kepada anaknya. Nggih, seperti surat Al-Kahfi ini kok nggih. Ada anak yang apa? Allah jaga nggih karena dulu orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Sehingga intinya tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada orang tua, kepada kedua orang tua, melainkan anak napa? Pasti merasakan kenikmatan dari nikmat tersebut. Sehingga kenapa dalam usia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diingatkan untuk napa? Untuk senantiasa bersyukur. Lalu mengapa kita harus mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita? Nikmat tersebut diberikan kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita yang bersyukur? Sebagian ahli tafsir menjelaskan bisa jadi dahulu kedua orang tua itu adalah orang yang kurang pandai bersyukur, maka kita yang mewakili keduanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mungkin orang tua kita dulu minim ilmu agamanya atau terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang Allah karena ketidaktahuan, sehingga kurang pandai bersyukur. Oleh karenanya anak itu apa? Sebagai anak hendaknya berdoa. Berdoa jika apa? Jika kedua orang tuanya belum mampu mensyukuri nikmat atau kurang dalam mensyukuri nikmat, bisa apa? Bisa menjadi anak yang bisa mensyukuri nikmat tersebut. Jadi Bapak Ibu, ketika telah berusia 40 tahun ke atas, harusnya sering mendoakan kedua orang tua. Ini ciri anak yang soleh. Kemudian kenapa tadi ada doa wa aslih li fi dzurriyyati? Perbaikilah berikanlah kebaikan kepada anak cucuku. Ini doa untuk anak-anak keturunan kita. Jadi orang yang sudah 40 tahun hendaknya berdoa untuk dirinya, orang tuanya dan anak-anaknya. Karena anak ini aset. Jika meninggal, anak yang masih bisa kirim pahala. Anak yang akan mendoakan kedua orang tua. Maka kita pun sebagai orang tua itu ya harus bersungguh-sungguh dalam mendoakan anak-anak kita. Kalau kita cita-citanya ingin punya anak soleh, Bapak Ibu, kita ya harus prihatin. Nek carane pun kita harus tirakatan. Banyak para ulama zaman dulu niku anaknya itu jadi ulama, jadi orang soleh karena napa? Karena orang tuanya rajin tahajud, rajin ibadah, rajin puasa, terlebih lagi napa? Rajin donga. Seperti ibunya Imam Bukhari rajin berdoa. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulanipun pilih napa? Usia 40 tahun yang pertama banyak berdoa. Kalau perlu mulai malam ini, kalau sudah hafal ya alhamdulillah,
Menawi dereng hafal, kita hafalkan doa tersebut tadi. Kita sering ulang-ulang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lah pun hafal tenang. Sampun nggih? Alhamdulillah. Sebagian nggih. Ya alhamdulillah tinggal mungkin dipun sempurnaaken nggih. Al-Ahqaf nggih, Al-Ahqaf ayat 15 16 nggih. Karena apa Pak Bu? Kenapa Pak Bu ini doa ini penting? Karena kita takut seandainya diri kita itu lalai nggak bersyukur kepada Allah. Karena jika kita tidak bersyukur saat ini, kapan lagi akan bersyukur? Ini yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, fokus ibadah. Fokus ibadah. Fokus ibadah niku mboten berarti ninggalke donya. Kewajiban kita ini kan sangat banyak, terutama bagi laki-laki yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya, menafkahi keluarganya. Maksudnya fokus ibadah niku pripun Pak Bu? Sudah 40 ke atas, 40 tahun ke atas fokus ibadah, maksudnya pun wayahe dikurangi waktu bermain-main, dikurangi waktu napa? Napa bermain iki napa? Dolan. Nek mboten kakean mboten napa-napa nggih. Nggih. Maksudipun nggih dihindari hal-hal yang sia-sia. Ya mboten enten manfaatipun. Nek mancing angsal sak nggih. Nomor 3, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nggih berbakti kepada kedua orang tua. Nek menawi maringi ya maringi sesuatu dengan kepada orang tua itu tidak perlu nunggu orang tua meminta. Jadi kita hendaknya mengenali kebutuhan orang tua kita. Apa sih sukanya, dibelikan apa? Ini orang tua itu kalau ditanya, Pak Bu, tumbaskin apa? Malah bursa ngoten nggih. Jadi sebetulnya saya tawari langsung tumbaskin mawon. Intinya pun dengan orang tua niku jangan sampai perhitungan. Yakin Pak, kita ngasih orang tua itu langsung Allah ganti yang jauh lebih banyak. Jadi jangan sampai nawa perhitungan dengan orang tua. Selagi masih hidup maka kesempatan kita untuk berbakti. Mumpung pintu surga masih terbuka selebar-lebarnya. Kata nih, sehingga ketika memberikan sesuatu kepada orang tua itu nih, tanpa harus dulu menawarkan. Nih. Sehingga jangan sampai nih menjadi seorang anak yang menyesal ketika orang tua sudah tiada. Yang keempat, mulai mengatur waktu untuk keluarga. Nih Pak, sudah 40 tahun ke atas pun sibuk pekerjaan, sibuk nopo-nopo nggih.
Seseorang yang meninggal dunia akan ditanya, apa yang engkau sesalkan selama hidupmu? Dia akan menjawab, saya menyesal tidak menyisihkan waktu, nggak punya waktu untuk anak dan istri saya, karena terjebak dengan rutinitas, pekerjaan yang sangat menyibukkan. Enten enggang terlalu sibuk sehingga nggak ada waktu untuk keluarga. Nek pun 40 tahun ke atas itu kan pun mulai napa Pak nggih, mengurangi napa pekerjaan sedikit demi sedikit, menyisihkan waktu untuk anak dan istri. Intinya harus lebih memperhatikan keluarga. Karena apa? Karena jika mengikuti keinginan duniawi tidak ada habisnya. Kita akan terus menginginkan harta, habis waktu untuk terus bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk bermain dengan anak-anak. Bahkan ada anak-anak nih yang apa Pak Bu? Anak-anak yang nabung mungkin sebulanan. Jadi setiap dikasih uang sama ayahnya itu ditabung terus, ditabung sampai apa? Sampai dapat banyak. Terus seandainya anak tadi datang kepada bapaknya, ayah, gaji ayah sebulan berapa? Cukup nggak ini tabungan saya? Tabungan saya untuk ayah, tabungan yang dikumpulkan tadi Pak. Tapi saya beli waktu ayah agar ayah mau apa? Bermain dengan saya. Pripun niku Pak? Kalau seorang ayah digitukan pripun niku? Ojo kuwi tabunganmu ngoten nggih. Ya wis Bapak sesuk bapak tak libur ngoten nggih. Nah. Libur apa? Libur kerja ngoten nggih. Yang kelima Bapak Ibu, jaga waktu dan jaga kesehatan. Ngeten nggih? Jaga waktu dan jaga kesehatan, karena kita kalau sakit nggak bisa apa-apa nggih. Nggak bisa apa-apa nggih, bersabar, nambah pahala, ngangkat derajat nggih. Tapi sakit itu bisa mengurangi aktivitas kita nggih. Bisa mengurangi apa? Aktivitas nih. Jika orang telah berusia 40 tahun, semakin banyak apa? Penyakit yang terkadang tidak terduga, mulai ada penyakit darah tinggi, apa boleh? Gula, asam urat, kolesterol yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apalagi 40 tahun rambut mulai memutih, mulai lemah, kesehatan menurun, kekuatan mulai menurun. Ya, karena kalau jika sakit kan ya susah untuk membahagiakan keluarga, sehingga selalu jaga kesehatan, selalu rajin berolahraga, terutama makan yang sehat-sehat. Terus juga yang penting kan pikiran ya Pak Bu, jaga pikiran, sehingga kita simpulkan pengawasan yang dalu punika, ketika usia sudah 40 tahun ke atas, maka yang diperhatikan adalah banyak berdoa, fokus ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, mulai mengatur waktu untuk keluarga, jaga waktu dan kesehatan, dan ya membatasi kegiatan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Wonten pertanyaan mboten? Cekap nggih? Nggih, menawi boten wonten kita cekapaken makaten fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.